Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Topik hari ini adalah terkait dengan Ustadz Abdul Somad di Madura yang begitu banyak viral bahwa ada penolakan dari Ustadz Abdul Somad sekitar 200 santri. Dan hari ini ada berita baru bahwa dari 12 santri itu batal untuk demo atau tolak Ustadz Abdul Somad. Yang saya nyatakan di video-video sebelumnya bahwa di Madura itu tidak mungkin seorang guru besar itu menolak terhadap guru-guru kita seperti Ustadz Abdul Somad. Kiai-kiai dilanggar aja di musola itu sangat dihormati. Oke, kita baca beritanya seperti ini. Dari Twitter itu trending, saya bahkan membuat hashtag bahwa tangkap Eko Kuntadi, dan bahkan ini ramai diperbincangkan di Twitter. Oke, saya baca beritanya. 12 orang batal demo UAS, tabligh akbar di Sumeneb dibanjiri ribuan jamaah. Sumeneb, kedatangan Ustadz Abdul Somad UAS di Kabupaten Sumeneb, Madura, Jawa Timur diwarnai penolakan oleh kelompok massa yang menamakan dirinya sebagai Gerakan Santri Madura. Pemberitahuan aksi sudah dilayangkan oleh Polres Sumeneb, namun aksi tersebut gagal terlaksana tanpa ada pemberitahuan lebih lanjut ke polisi. Polres Sumeneb sudah merespon pemberitahuan aksi penolakan kedatangan UAS dengan mempersiapkan pasukan pengamanan sesuai surat pemberitahuan yang masuk ke Kapolres. Aksi akan berlangsung di depan Masjid Jami Sumeneb dengan jumlah massa 200 orang. Sesuai SOP, kami sudah melakukan persiapan pasukan pengamanan untuk mengawal aksi tersebut, namun ternyata tidak ada, kata Humas Polres Sumeneb AKP Widiarti. Berdasarkan informasi yang diterima oleh detikjawab.com, Gerakan Santri Madura mengirim surat ke Kapolres Sumeneb tertanggal 18 Mei 2022. Surat itu ditandatangani oleh koordinator aksi, Ustadz Ahmad. Di kop surat itu tertera alamat Gerakan Santri Madura, yakni di Jalan Lingkungan Dilema, Penjagalan, Kecamatan atau Kota Sumeneb. Di dalam narasinya, Gerakan Santri Madura menolak kedatangan UAS. UAS dianggap menyebarkan paham radikal dan intoleran yang telah membuat kegaduhan umat. Namun sampai saat ini yang ditentukan pukul 13.00 WIB, aksi yang rencana digelar di Mapolres Sumeneb itu tidak terlaksana. Ternyata aksinya tidak jadi, tapi juga ada pencabutan pemberitahuan sampai sekarang. Tidak ada pencabutan pemberitahuan sampai sekarang, kata Werdi. Jadwal UAS di Sumeneb adalah tabligh akbar di dua tempat, yaitu depan Masjid Muhammad Nur Muhammad, Desa Kolor, dan di Pondok Pesantren Al-Amin. Di Masjid Nur Muhammad, tabligh akbar yang berlangsung pukul 15 WIB itu dipenuhi ribuan jamaah dari berbagai daerah. Di sana UAS sempat menyinggung soal dirinya yang ditolak masuk ke Singapura. Jangankan masuk surga, masuk Singapura aja nggak masuk. Kelakar UAS saat bercerita tentang surga yang disambut riuh tepuk tangan jamaah. Nah, dari pemaparan ini sudah jelas bahwa dari hashtag di Twitter itu begitu ramai tentang penolakan Ustadz Somad. Maka dari sinilah yang kemudian banyak hujatan-hujatan yang kemudian memberikan statement bahwa saya itu adalah penyebar hoax. Tapi saya nyatakan bahwa saya sejak awal itu saya mendukung terhadap Ustadz Abdul Somad. Sampai hari ini saya katakan bahwa orang Madura tidak pernah menolak sekelas Ustadz Abdul Somad. Dan bahkan di Madura itu ada 3 hal yang harus kita hormati. Yang pertama itu adalah orang tua, guru, dan pemimpin. Dan disinilah yang kemudian teman-teman atau sebagai orang Madura, saya juga sebagai orang Madura tahu betul bahwa ini adalah hoax terbesar yang pernah dilakukan. Dan saya katakan, siapa yang membuat narasi itu atau membuat media-media seperti itu, kita harus telusuri itu karena ini adalah sangat meresahkan sekali. Saya katakan dari awal, apakah ceramah-ceramah Ustadz Somad selama ini kita
mendukung terhadap terorisme atau hal-hal yang lain, atau yang mengatakan bahwa di salib itu ada jin kafirnya dan sebagainya. Ini adalah menjadi tanggung jawab bersama bahwa sebagai orang Madura kita harus memberikan penjelasan sejelas-jelasnya kepada orang-orang awam. Tentu ini adalah PR kita bersama. Dan saya katakan bahwa dari pemaparan ini sudah ada hashtag tangkap Eko Kuntadi. Dari pemaparan ini sudah hampir 6.173 tweet yang kemudian menjadi satu titik di mana bahwa ini adalah benar-benar hoax dan ini harus segera ditindaklanjuti. Dan kemudian saya membaca beritanya bahwa dari Yudhistira harus diproses hukum, minimal diperiksa dulu. Orang ini sudah nyebarin keresahan, memframing bakal terjadi penolakan besar-besaran terhadap UAS, yang nyatanya beliau diterima dengan baik. Acaranya lancar tanpa insiden dan dihadiri ribuan jamaah. Begitu banyak komen-komennya ya. Ini tangkap Eko Kuntadi, penyebar hoax dan pemecah belah. Kemudian ada juga dari Husin Shihab, juga ada beritanya. Nanti saya akan paparkan bagaimana cerita pernyataan dari Husin Shihab itu. Terus kemudian ini sangat banyak sekali hashtag Eko Kuntadi. Mereka perusak bangsa, segerakan jangan dilaporin. Segera jangan dilaporin, mereka kebal hukum tidak akan pernah diproses. Ini coba kita dengarkan ini dulu. ONH fulus 1920, 25 tahun sebelum Indonesia merdeka, Kiai Jauhari sudah bisa ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah bersama keluarga besar. Poin yang pertama, itu menunjukkan bahwa beliau adalah orang kaya. Tanah seluas Matawan. Itu cuplikan ketika Ustadz Abdul Somad diterima di Madura. Juga ada dari Mes Berisif, setan dipanggil kafir tidak marah, tapi cebong dipanggil kafir ngamuk-ngamuk. Cebong imannya kalah sama setan. Tangkap Eko Kuntadi. Juga ada pernyataan dari Saifuddin Surur, jangan hiraukan isu sampah dari kelompok PKI. UAS aman-aman saja, sudah dalam pengamanan Laskar Sakera Madura. Yang mengganggu UAS siapapun akan dimakan darahnya. Ini ya dari pernyataan ini. Hashtag Eko Kuntadi banyak. Makhluk-makhluk sekuler yang sombong sama kepercayaan agama, Tuhan dan dosa selalu mendominasi sebagai penentang masalah yang berbau ulama, agama dan ketuhanan, khususnya ajaran Islam. Tangkap Eko Kuntadi. Umpan Lampung, semoga hari sial kau masih lama. Yet Eko Kuntadi, belajar sama si Adi dulu ya sambil persiapin bekal. Saran saya sahabat terjang seragam. Tangkap Eko Kuntadi. Nah, dari pernyataan viral-viral di sinilah yang kemudian banyak orang Madura itu perlu digarisbawahi ya, bahwa dari buzzer-buzzer itu, dari Eko Kuntadi, dari Husin tadi, bahwa memang kita harus telusuri dulu siapa sih yang membuat, yang punya media itu, dan bagaimana kok bisa dia tahu duluan terhadap penolakan Ustadz Abdul Somad itu. Kita harus telusuri itu. Lalu kemudian, karena ini beritanya adalah berita dari Eko Kuntadi, dan bahkan saya mengekspos pun, saya juga membaca dan memberikan sebuah statement bahwa orang Madura tidak pernah melakukan hal seperti itu, apalagi penolakan terhadap agama. Dan bahkan saya katakan, orang Madura tidak lepas dengan budaya kultur agama kita, erat kaitannya dengan satu agama, bersaudara, dan tidak pernah menolak siapapun, apalagi sekelas ulama-ulama yang sudah termasyhur ya di Indonesia. Dan bahkan ulama-ulama seperti di Madura itu sangat dihormati sekali, kan begitu kan.
Nanti saya akan berita part kedua, akan kami ceritakan bagaimana sebenarnya media-media yang mengekspos terhadap penolakan itu, dari mana, apa dari pasar atau tidak. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Honari Podcast Raya ini karena ada berita-berita viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan semangat, tetap putus asa.